sekarang cerita di sananya Di sana. nih gimana? Kan kayak jarang-jarang ya Ahwat berada di lokasi bencana gitu. Apalagi ini benar-benar masih hangat banget gitu dan masih mencekam lah ya pastinya. Masih mencekam gitu. Ya, aku juga bersyukur ya Kak, jadi ada di tim DT Peduli ini gitu. Mungkin nggak tahu ya kalau misalnya nggak di DT Peduli, mungkin apa bisa masuk ke zona merah gitu atau bisa diakui. Secara kan aku sebelumnya juga pernah ke lokasi bencana dan masuk ke zona merah gitu. Biasanya kan ahwat-ahwat itu ditempatkan itu di pengungsian atau di pos gitu, jadi yang Tuh jaga kalau administrasi. pengungsian sama pos itu di zona apa? Di Hijau. zona aman Oh pastinya. iya, Iya, ada zona hijau. ring-ringnya ya. Jadi kalau zona hijau itu zona aman itu nggak akan bukan risiko bencana di situ gitu. Jadi memang udah ditempatkan untuk pengungsi-pengungsi, terus pos-pos lembaga-lembaga bantuan-bantuan di sana semua gitu. Jadi nggak boleh ada pemukiman atau penduduk yang tinggal di zona merah atau kuning gitu. Nah biasanya kan awat-awat tuh kan di ini ya ditempatkan di misalnya dapur umum atau logistik terus atau administrasi Iya, kayak gitu atau ya. yang kesehatan gitu ya. Dan aku juga waktu itu sendiri juga kan di tim DT Peduli juga gitu, dan teman-teman juga support sih alhamdulillah gitu. Biasanya kan suka dipandang sebelah mata ya Kak ya, suka dibilang Ahwat jangan ikut-ikutan lah gitu, tapi ini teman-teman support gitu alhamdulillah. Dan yang pasti itu harus safety sih. Jadi aku pas datang ke sana masuk ke zona merah itu alhamdulillah pakai mobil 4WD gitu. Jadi kan mungkin dari orang-orang lain tuh udah memandangnya oh ini mah memang benar-benar mau rescue nih gitu, bukan kaleng-kaleng lah ya. Iya, iya. Bukan kaleng-kaleng. Dari performan udah meyakinkan ya buat Iya, dan APD harus safe lengkap gitu. semuanya, safety gitu. Karena yang biasa diremehkannya itu gitu ya, kalau misalnya APD-nya nggak lengkap, jadi kayak misalnya jalan gitu ya, cuman pakai baju lapangan biasa gitu ya, sepatu gitu. Justru itu yang bakal kena kena teguran gitu. Makanya di sana tuh aku benar-benar harus full APD dan tools aku juga harus lengkap. Jadi misalnya karena aku di sana tugasnya bikin konten, jadi aku bawa kamera dan drone juga bawa waktu itu. Jadi orang-orang ngeliatnya oh ini mah serius nih, bukan main-main, bukan mau wisata bencana gitu. Alhamdulillah gitu dapet timnya yang support dan memang serius di bidang ini gitu. Berapa orang waktu H+1 itu berangkat? H+1 itu 5 orang. 5 orang. Teuki satu-satunya Ahwat. Iya, Ya. di DT Peduli. Iya. Nah, di sana kan langsung gitu di ke zona merah gitu atau berapa hari dulu nih di zona amannya Di zona aman di tuh daerah pengungsian? sempat dari hari Senin, kita nyampe hari Senin sore, terus sampai hari Jumat. Jumat kita geser. Jadi gini Kak, di waktu Semeru itu jadi erupsinya itu membelah Kabupaten Lumajang jadi 2 gitu, timur dan barat. Yang timur itu Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo, yang baratnya itu Kecamatan Candipuro. Nah, pertama itu kita hari Senin itu nyampenya ke Pronojiwo dulu sampai hari Jumat gitu. Itu di zona aman mainnya gitu. Sempet sih masuk ke nggak nyampe zona merah sih kayaknya, zona yang udah terdampak tapi nggak nyampe zona merah. Itu kita evakuasi di sana, evakuasi harta benda warga gitu Kak. Karena yang mirisnya itu di sana kan udah ditinggal ya rumah-rumah. Jadi warga itu melarikan diri waktu erupsi. Rumah-rumah ditinggalkan gitu. Kalau malam-malam mungkin udah nggak ada yang tinggal di sana. Nah, itu terjadi penjarahan di sana. Iya, jadi penjarahan. Jadi kita ya harus bantuin warga untuk evakuasi harta benda mereka gitu ke tempat yang aman. Ada yang ke rumah saudaranya gitu, ada yang ke Jadi pengungsian pas juga. siang-siang tuh bantu evakuasi itu ya. Itu di iya. lokasi yang pertama Terdampak, tadi ya, iya, yang tadi masih zona aman gitu. Nanti ada video-videonya ya, kita Ada, bisa lihat iya, ya. nanti Oke. bisa lihat. Itu sampai Sampai H+4 tadi ya berarti kalau 3 hari di sana. Oke. gitu. Terus kita geser nih hari Jumat ke pos barat gitu, ke Kecamatan Candipuro situ, ke sana. Nah, itu udah mainnya jadi itu udah lumayan
tim kita itu udah terbagi dua karena udah lumayan ada penambahan personil. Jadi ada yang ke zona merah, ada yang ke zona aman. Yang kalau zona merah itu evakuasi, OPSAR tadi ya, itu OPSAR, operasi search and rescue gitu. Karena masih banyak korban yang belum ditemukan gitu. Nah, terus ada satu tim lagi yang bagian distribusi dan asesmen gitu. Gitu. Teuki langsung ikut ke yang zona merahnya yang kedua gitu, yang tahap keduanya lah tadi ya, setelah selesai yang rescue ke daerah yang aman ya gitu. Ya ganti-gantian Kak. Ganti-gantian juga gitu. Jadi tim dokumentasinya waktu di pos barat itu udah ada 2, jadi aku rolling gitu. Kadang aku ikut yang OPSAR ke zona merah, kadang aku ikut ke pengungsian yang zona aman gitu. Gitu. Dan untuk kegiatannya di sana sih, kalau di Candi Puro ini ya search and rescue, jadi kita mencari korban jiwa yang belum ditemukan gitu. Di sana juga ada polisi, ada TNI, terus lembaga-lembaga kemanusiaan lainnya gitu. TNI juga sampai bawa bukan TNI, polisi, BNPB, pasti itu. Basarnas itu bawa ini ada pengalaman nggak menemukan yang dicari gitu atau ada tuh perasaannya? Ada menemukan, ada juga pengalaman awan panas guguran gitu. Tapi sayangnya aku udah nggak di sana waktu itu. Jadi teman-teman lain yang ngalamin gitu. Jadi waktu itu jadi kita ini tim DT Peduli ini masuk ke SRU 1. SRU itu Search and Rescue Unit 1 gitu. Jadi kita yang paling deket ke Gunung Semerunya. Ya, itu radius berapa kilo? Aduh, jangan tanya aku itu. Oh iya. Aku lupa nih soal angka-angka kita gini. googling ntar ya. Iya gitu. Kalau Tapi itu benar-benar yang paling terdekat dari erupsinya ya, pusat erupsi gitu. Iya gitu. Oh ya, SRU 1 tuh kira-kira 1 kilometer ada Kira-kira, sih, ada 1 kilometer. Di situ, jadi di SRU 1 itu dibagi 2 sektor A dan sektor B. Kalau sektor A itu lebih mengarah ke kaki Gunung Semeru, sektor B itu di jalur lahar. Jadi ada jalur lahar. Jalur lahar itu biasanya dipakai buat tambang pasir di situ. Nah, itu yang dikhawatirkan banyak penambang-penambang yang belum terselamatkan di sana gitu. Nanti bisa dilihat videonya gitu. Gitu. Dan sempat itu hari apa ya, pokoknya aku lagi nggak di sana sih, teman lain yang tugas itu ditemukan tinggal tulang belulang aja. Gitu. Itu saking panasnya mungkin ya. Panas banget Kak, panas banget. Bahkan ya kita nggak tahu ya lahar gimana itu kalau kita lihat di TV-TV gitu ya. Ya kan itu analoginya kayak air mendidih aja gitu, yang kita tuangkan gitu ya, misalnya kayaknya apa ya, misalnya lagi bersihin sayuran atau buah gitu, kalau kena air panas ya bisa langsung layu pada saat itu gitu ya. Mungkin analoginya seperti itu kali ya. Jangankan laharnya ya, awannya juga panas di sana. Jadi bisa yang kena awan panasnya itu bisa mati gosong juga kayak gitu. Makanya di sana itu kan ada zona-zona yang ini ya, yang ada plangnya gitu. Nanti aku kasih lihat videonya. Itu pokoknya udah dilarang karena di sana tuh banyak awan panas gitu. Ada awan panas terasa di sana, tapi ya sayangnya di lokasi bencana itu seringkali jadi tempat wisata dadakan Kak. Jadi mungkin orang-orang lihatnya estetik ya gitu. Mungkin ya nanti dilihat itu, jadi kayak semuanya tuh abu-abu gitu, tanah abu-abu, terus pohon juga udah nggak ada daunnya gitu, udah abu-abu semua gitu. Jadi mungkin orang lihatnya estetik lah gitu. Terus banyak anak muda sampai travel juga, sampai ada rombongan. Subhanallah gitu. Padahal kan itu jadi menghambat para petugas untuk bertugas di sana gitu. Tapi pemerintah juga di sana pasti ikut mengamankan ya, mungkin yang udah diatur lah mungkin ya pada masa itu gitu. Alhamdulillah. Masya Allah ya, seru sekali nih. Ini baru kita membayangkan secara visual aja
udah ngeri gitu rasanya, mencekam di sana gitu. Apalagi Teh Uki ya, teman-teman yang berada di sana langsung. Ini baru sekilas gambaran, nanti mungkin Teh Uki bisa cerita lagi nih gimana sih eh, yang pengalaman langsung yang dirasakan, khususnya yang terkait dengan tadi ya, ke relawanan gitu, ketemu dengan kondisi orang lain yang eh, kadang-kadang Kesusahan. kita juga ini gimana cara nolongnya gitu ya, mungkin hal-hal seperti itu kita harus bagikan nih ke teman-teman semua ya gitu. Baik banget sih yang berbagi. Mudah-mudahan ya biar bisa memberikan sebuah, yang pasti sih harus bersyukur kita berada di kondisi yang aman, safe gitu ya. Meski kadang-kadang masih aduh kenapa ya panas, tapi ternyata ada gitu awan panas yang lebih gitu dari itu gitu. Dan Masya Allah seru banget pastinya bis ini dan banyak hikmah. Jadi selepas ini kita akan kembali lagi diceritakan Nunur.